target saya pribadi target cuma satu, 100% saklek mungkin. Tapi ternyata nggak bisa karena memang di kisah nyata tuh sulit banget untuk dibuatkan film, banyak kendalanya lah dan banyak detail yang kita nggak bisa masukin di sini. Kalau untuk dramanya itu sebenarnya message yang mau kita kasih di sini. Memang itu saya serahkan kepada pemain di sini yang mereka kerja keras semua, mau maksimal semua di situ. Kita discuss bagaimana apa yang mau kita sampaikan dari sini gitu. Dan memang si titik drama Jonathan itu yang paling menarik perhatian saya dari awal. Ya kedekatan itu sih, kedekatan dengan saya yang juga punya anak, saya juga seorang bapak gitu kan. Kedekatan itu yang bikin sangat relate gitu saya dan karakter Jonathan itu gitu kan. Waktu lagi pertama kali ngelihat videonya aja udah ya sakit banget gitu kan. Sama itu saya dengerin semua ceritanya dia gitu. Gitu kan. Bahkan kadang pas lagi syuting pun kita ya di belakang monitor juga tetap netes juga sih, maksudnya tetap kita ya. Tapi laki-laki kan nggak boleh nangis kan. Ada beberapa momen itu yang emang wah gila nih kalau di kejadian sama anak gue itu gue nggak tahu sih gitu. Gila aman kata. Ada Melisa. Ada Melisa, 2 Melisa di sini. Ya kita semua selalu kita konsultasikan dengan Bu Melisa secara hukum seperti apa. Bahkan malah dia tadi awalnya malah nggak apa-apa pakai nama Asia aja gitu kan, udah jadi public domain gitu kan, ini kan udah di pengadilan Jakarta Selatan disiarkan sendiri, tapi kita tetap nggak ada, kita mau menjaga privasi mereka juga, mungkin mereka nggak mau, saya kayak gitu yang secara etika, jadi kita tetap niatnya adalah baik gitu, niatnya bukan kita ingin menjelekkan atau mendiskreditkan siapapun, tapi kita benar-benar menceritakan apa adanya, menjadi refleksi untuk kita gitu, untuk pembelajaran kita. Itu yang bisa, apa yang bisa diambil dari kejadian ini, niatnya sih kesana ya. Jadi alhamdulillah kalau insya Allah kalau niatnya baik ya harusnya ya hasilnya baik. Saya ngeliatnya kasus penganiayaan David ini adalah pintu ya buat saya ngeliatnya sebagai orang sinema gitu, orang kita bikin film ini momen untuk membuka karena memang sudah publikasi, jadi ada chance buat kita tuh mengekspos bagaimana berjalannya power abuse itu. Dan ada beberapa, kalau saya tadi ngomong instansi, ada beberapa pihak instansi yang kita nggak bisa cover lagi kalau nggak cerita nggak jalan. Jadi yang itu harus terjadi. Kita nggak bisa bayar-bayarin instansi tertentu karena kalau nggak cerita nggak jalan. Jadi kita cerita apa adanya karena memang sudah begitu apa adanya. Iya, bahwa sudah pengetahuan umum ya, karena perkara ini ditayangkan secara live di setiap proses persidangan. Bahkan ada wawancara langsung malah dengan orang tuanya pelaku gitu. Jadi tidak ada, kalau dalam istilah hukumnya fakta notoir, sudah faktanya udah nggak perlu ditutup-tutupi. Tetapi bahwa ini adalah menjadi sebuah film masuk ke wilayah komersial, tentu ada yang perlu dijaga, paling di wilayah itu. Tapi yang utama lagi, film ini dibuat adalah sebagai petikan moral, sebagai alarm bagi kita semua bahwa saat ini pembulian, abuse power itu sudah masuk ke tahap darurat nasional. Kalau kita lihat ke belakang dari tahun 2023 sampai 2025, seluruh kasus pembulian itu naiknya luar biasa. 1 dari 3 anak itu pernah mendapatkan pembulian, tapi sedikit dari mereka yang berani bersuara. Nah, di kasus-kasus tertentu, karena saya mendampingi kasus David Ozora sejak awal, saya melihat kasus ini dari yang paling dekat, sangat dekat sebagai pengacaranya. Saya merasakan betul bagaimana hukum berjalan sangat lamban, hukum itu sempat dibungkam, bahkan di saat nyata-nyata rekaman udah ada, masih juga dibungkam. Seolah-olah itu adalah perkelahian biasa. Nah, saya ingin seluruh masyarakat di Indonesia menyaksikan film ini, bagaimana masyarakat bersatu menyampaikan kebenaran, hukum kembali lagi kepada tempatnya semula, dan perjuangan seorang ayah itu tentu tidak hanya perjuangannya Jonathan Latumahina. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang tengah memperjuangkan keadilan, dan saya berharap
film Ozora ini menjadi api perjuangan baru, harapan baru, bahwa ketika masyarakat bersatu, people power itu nyata bisa melawan semua ketidakadilan. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih daripada kami di Malaysia dan syabas kepada pasukan Pak Anggi Umbara dan pasukan yang lain kerana kejayaan filem ini. Ya. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan juga sahabat saya Datuk Yahya Othman yang juga terlibat dalam projek ini, dan ini adalah satu perkembangan yang baik ya untuk bukan saja di Indonesia sebenarnya, tetapi di rantau ini. Saya ingin menjawab soalan itu. Kenapa kita terlibat dalam projek ini? Harus diingat, isu bully bukan satu isu yang baru semenjak era zaman sekarang, apabila kanak-kanak terdedah kepada mobile phone dan segalanya internet. Isu ini semakin berkembang dan dia bukan sahaja di Indonesia dan juga berlaku di tempat saya. Dan isu Ozora ini, untuk pengetahuan semua, dia melepasi sempadan. In fact, kami di Malaysia mendengar mengenai cerita Ozora ini. Dan ini memang satu peluang yang terbaik untuk kami campur tangan, untuk kami terlibat, dan kami gunakan filem ini sebenarnya untuk mempromosikan kempen anti-bully di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, berapa faktor kenapa kami terlibat? Satu, memang isu bully, dan filem Ozora ini sangat dekat. Okay? Tapi saya tidak boleh nyatakan sebab kalau di Malaysia kita sebut satu-satu boleh ditangkap, tapi di soal itu Indonesia ini sangat bertuah kerana anda terbuka untuk menyuarakan, dan kami menumpang isu ini untuk kami bawa. Dan untuk pengetahuan semua, sebagai wakil daripada DB dan saya juga pemilik bioskop di Malaysia, filem ini kami akan tayang secara rasminya pada 29 Januari 2026. Malaysia, Singapura, dan Brunei. Of course, sebenarnya di Malaysia kita juga melihat kepada orang, dan produksi nama Anggi Umbara bukan satu nama kecil di Malaysia. Jadi banyak filem-filem di box office, dan sebab itu kita teruja untuk terlibat. Sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan Indonesia memberi kami peluang, dan kami akan menggunakan isu ini untuk memperjuangkan hak asasi bukan saja di Indonesia tetapi di Malaysia dan di rantau ini. VMS itu motonya Aspire to Inspire, bercita-cita untuk menginspirasi. Dan dengan film ini kita berharap untuk inspirasi, bukan untuk bullying ya, itu saya mau jelasin dulu, tapi untuk dapatkan keadilan. Karena bullying ini yang tadi bapak-bapak dan ibu sudah kasih tahu, bullying itu ada di mana-mana, di setiap sekolah, di setiap kota, di setiap negara, di seluruh dunia. Dan ini ada kasus yang bullyingnya begitu parah sampai anaknya itu terluka parah banget. Dan dengan film ini kita berharap bisa menyampaikan, speak up. Bullying itu terjadi, memang terjadi, dan itu fakta. Kita harus accept itu semua. Tapi kalau seumpamanya berani speak up, seenggaknya bisa dapat keadilan juga. Jadi dari VMS kami sangat tertarik dengan film Ozora, especially because Umbara Brothers, ada castnya yang line up-nya begitu luar biasa. Kita berharap, sangat berharap pesan-pesan kemanusiaan dengan film ini bisa sampai ke semua pihak, bukan berapa pihak ya, semua pihak. Hal yang paling sulit emang ngejaga dua orang ini gitu, tapi untungnya ini kisah nyata, ada base-nya, ada jelas gitu, kita juga dapat sumber yang jelas, orangnya ada, Bang Jo bisa cerita dengan jelas setiap hari itu pada saat proses reading, pada saat penulisan bahkan itu kita benar-benar berkomunikasi dengan baik gitu, dengan bukan hanya Mas Jo, bukan hanya Mbak Melisa, bahkan ada peran-peran lain yang juga datang ke kantor gitu bercerita panjang lebar gitu. Jadi ngejagainya lebih ke eksekusi sih, biar nggak di pinggir jurang banget gitu kan. Cuman alhamdulillah sih pada saat prosesnya semuanya berjalan lancar. Pada saat editing pun Mbak Melisa juga sempat nonton, Bang Jo juga nonton, dan kita sepakat film ini ya memang harus kita bikin dan memang harus ditonton semua orang sih.
Mereka sih debat tiap hari ya di monitor sebenarnya ya. Kalau ngomongin debat ya, itu sampai ketawa tuh Ciko tuh. Dua kepala yang berbeda, cuman saya tahu mereka punya visi yang sangat tajam, punya visi yang sangat apa yang mereka pengen sampaikan tuh dari awal tuh jelas. Jadi saya sih tidak merasa ada yang perlu ditakutkan sih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena mungkin hanya saya dan istri saya yang merasakan betapa saat itu teman-teman media terutama, jadi energinya benar-benar saat itu nyampe ke saya. Saya ini bukan siapa-siapa gitu, saya bukan siapa-siapa yang mencoba untuk berani, dan ketika itu ternyata percikan api yang saya sebarkan itu direspon oleh teman-teman media juga netizen. Jadi film ini bukan tentang saya, bukan tentang David. Film ini tentang kita semua. Bagaimana kita menyatukan energi untuk berteriak. Film ini menggugat. Teman-teman media mungkin tahu ada ribuan pembulian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan yang tidak pernah tertangani hanya karena tidak viral. Jadi film ini menggugat kita semua bahwa warga jaga warga, warga bantu warga itu nyata menjadi sebuah kekuatan ketika kita berteriak bersama. Ketika kuping mereka tuli, kita tinggal tambah volume kita untuk berteriak. Dan akhirnya se-Indonesia berteriak bahwa kejadian ini sampai detik ini masih terjadi. Bahkan termoderasi dengan luar biasa, bahkan lebih canggih modusnya. Dan kalau tanpa kita semua, hal ini masih menjadi PR. Kita nggak bisa berharap pada yang pakai slogan melindungi dan melayani, nggak bisa. Itu hanya slogan, nggak bisa. Kita butuh kalian, kita butuh hand in hand, karena masalah ini adalah masalah masa depan anak bangsa. Di era digital ini sudah nggak ada ruang aman. Yang terbaru Roblox dulu ruang aman bagi anak-anak, sekarang jadi ruang grooming. Di sana ada pelacuran, di sana ada pencurian data, di sana ada penyiksaan. Jadi di mana ruang aman itu? Jadi Ozora mengajak kita semua untuk tetap waspada, dan hanya kita masyarakat, netizen, media yang empatinya tetap terjaga gitu. Ketika itu diteriakan bersama, maka pemangku jabatan, para penguasa itu akhirnya juga mau tergerak gitu. Jadi harapannya adalah film ini menjadi sebuah diskursus bahwa ya seperti inilah bangsa kita. Tanpa siapapun, kalau kita saling membantu, maka rakyat kuasa. Jadi saya sengaja pakai ini ya biar teman-teman bisa membedakan, karena kita terlalu persis. Jadi waktu Anggi sama Bonti ngasih tahu nih castingnya, yang jadi David mirip ya, wah, yang jadi Amel mirip ya, wah, yang jadi Melisa mirip ya, wah, yang jadi gua paling mirip nih. Saya dan Chico Jericho ini ada sebuah ikatan sebenarnya melalui David ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu bahwa ketika David keluar dari rumah sakit, dia belum bisa jalan, belajar jalan, dia masih posisinya bahu sebelah kanan miring. Saya dijabri sama Chico Jericho. Bung, David, biar saya latih di tempat saya supaya bisa berdiri tegak. Dan waktu itu karena netizen banyak sekali, ada grup namanya Mama Online David, waktu itu banyak banget itu. Ketika saya posting
mereka nangis, kok David gimana, ayo semangat David. Dan Chico Jericho menjawab itu, dia bilang, saya ingin membuat David dilihat oleh mama olehnya, dan mama olehnya besok akan nangis ketika lihat David. Dan itu terjadi. Jadi 8 bulan di-train sama Chico Jericho, dari badan miring sampai badan bisa tegap, bahkan bisa berisi otot, bahkan bisa half marathon bareng Chico Jericho. Jadi ketika tadi pertanyaannya apa yang dititipkan ke Chico Jericho, saya tidak menitipkan apa-apa karena Chico Jericho tahu semuanya. Ya, saya sengaja nggak pakai kaos Ozora, pakai Rajasa tadi. Beda geng. Ada teori aktor itu bilang mau mendekati sebuah peran itu jangan dilawan, dia harus empati sama tokohnya dimainkan. Jadi saya itu kerjasa banget. Saya sebagai aktor, sebagai Matias Mucus melo banget. Saya pikir inilah cara orang film, seniman untuk bersuara, dia bikin lewat media film. Karena film itu juga propaganda perlawanan. Kebetulan propaganda perlawanan terhadap bullying, terhadap kekerasan, ketidakadilan, ketimpangan. Itu perlawanan semua yang dikerjakan oleh para seniman. Itu cara seniman untuk bersuara. Dan untungnya karya ini akan awet dan akan bicara terus panjang masa. Dan itu yang harus kita kawal sebetulnya. Dari dulu film itu memang propaganda, selain hiburan, tuntunan dan segala macam, dan selalu ada sisipan-sisipan moral di dalamnya. Dan itu yang mudah-mudahan nanti ketika film ini sudah ada di bioskop, masyarakat kita tuh lebih aware sama persoalan-persoalan bangsa yang sebetulnya ada semacam pembiaran gitu loh. Pembiaran, ketidakadilan itu biarin, nggak apa-apa, atau lupa. Bullying juga ya heboh 1-2 minggu kemudian hilang. Jadi itu yang perlu kita gedor setiap saatnya. Dan itulah fungsinya orang-orang film gitu ya, untuk terus-menerus menyuarakan ini. Dan saya sebagai Matias Mucus sangat berempati terhadap produk ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa membuat kita bisa aware dan berubah melihat segala sesuatu ketimpangan. Begitu. Seperti yang tadi sudah dijelasin dari Mbak Melisa, Ibu Syalu, Bang Jo, juga Mas Matias Mucus, Anggiato Bonti. Memang pesan dari film ini selain ada hiburan, tentu saja ada pesan yang disampaikan. Memang kita harus merasakan empati bagaimana relasi kuasa itu amat sangat berpengaruh sekali. Pembulian atau perundungan bukan hanya sekedar verbal, fisik, atau bisa juga psikis. Dan rata-rata itu korbannya takut gitu. Tapi kami di sini sebagai tapi teman-teman tolong yang menyuarakan itu. Meskipun bunyinya sebentar atau bunyinya seperti sehelai kertas jatuh di tanah, harus tolong teman-teman suarakan itu. Karena supaya nggak terjadi lagi. Kertas juga kalau bunyi ke tanah ada suaranya. Nah itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada perundungan lagi di semua layer, mau di setiap agama, kayak pesantren, kayak gereja, kayak di mana, apalagi ini di masyarakat biasa. Mudah-mudahan ini sebagai trigger supaya nggak sembarangan sekarang bisa bullying. Harus berani kita ngomong seperti itu, siapapun itu, apalagi di penguasa Jakarta Selatan, siapalah itu di belakangnya itu. Mudah-mudahan nanti pada saat penayangan bisa diapresiasi dengan baik oleh semua institusi. Aku Anissa Kaila, dan aku ingin mengucapkan makasih Om Anggen, Om Bonti, dan Om Bara Brothers sudah mempercayakan aku untuk memerankan karakter Astrid. Oke, nasihat dari aku mungkin jangan pernah berbohong untuk mendapatkan perhatian dari orang lain sih. Dan karena kebohongan yang menurut dia itu biasa aja, itu bisa berdampak besar sekali untuk orang lain. Bentar, masih deg-degan nih. Siap sih ya, harus siap mau gimana pun, karena seperti Om Matias Mucus bilang, kita harus ikhlas, harus empati sama karakter yang kita mainin. Dan jujur aku sendiri, aku ikhlas peranin Mario Dennis, yes. Mas. Sebelahnya aman kok, ada pulau ya. Aku
ikhlas peranin, cuman di sela-sela pas sedang prepare ada perasaan yang sedikit takut juga, dan pas lihat contoh-contohnya, bukti-buktinya, terus ngobrol sama Om Jo juga, jadi takut dan kasihan. Tapi ya dari ngeliat dari hasilnya sih kayaknya teman-teman lumayan kesel, jadi thank you for that. Lumayan kesel apa? Kesel banget? Banget ya. Oke, ini tapi dari Erdin satu kata untuk karakter Dennis. Kalau lo bisa menyampaikan satu kata, apa yang lo mau sampaikan ke karakter yang lo mainkan? Satu kata? Yes. Mati. Kata-kata sih trauma sih. Trauma ya? Trauma. Sepatu. Jadi yang paling bikin menarik dari proses pembuatan film ini adalah justru pas readingnya, karena di readingnya ini aku banyak ngobrol dengan Mbak Melisa, dengan Om Jo, yang mana memang itu kayaknya lebih dari sekedar bedah skenario deh. Jadi aku bisa mengalami, bisa meresapi apa yang mereka perjuangkan pada saat itu, dan gak kebayang dengan kekuatan kita yang rakyat jelata ini melawan penguasa Jaksel yang semena-mena itu, kita bisa menang gitu. Dan itu sesuatu yang wah banget sih menurut aku, dan keberaniannya Mbak Melisa, kerunutannya berpikir, itu tuh aku sampai wah ini bisa nggak ya maininnya gitu. Dan aku kebawa banget ketika ada scene di sekolahnya David, dia melihat tulisan cita-citanya David mau jadi apa, itu aku ngerasa wah ini dalam banget sih, nggak kebayang bully itu bisa sampai merusak masa depan seorang anak gitu, dan nggak kebayang kalau itu kejadian di anakku sendiri gitu. Jadi banyak banget yang aku bisa rasakan dengan menjadi Melisa KW. Aku seenggaknya bisa ngerasain banget apa yang mereka lakuin. Beberapa hari lalu aku ketemu sama Bang David. Akhirnya. Dan sempat ngobrol dan ngelihat kondisi fisiknya sekarang. Terus dia juga cerita kalau sekarang dia udah bisa berdamai sama keadaan, dia udah bisa menerima dan tidak ada dendam di dirinya. Aku ngerasa amazed banget sih sama dia, karena aku nggak kebayang kalau di posisi dia udah dilakuin hal segila itu terus bisa maafin orangnya. It's amazing. Terus aku juga, film ini jadi pelajaran yang sangat besar banget buat aku, karena selama menjalani prosesnya aku bisa ngelihat kalau ternyata tindakan yang menurut kita kecil tuh bisa berdampak sangat besar, bahkan menaruh luka yang sangat dalam bagi seseorang. Dan aku mau kasih pesan buat para korban atau mungkin para pelakunya. Untuk para korban, semoga, aku berharap kalian bisa merasa lebih terlihat atau mungkin didengar, karena kalian tidak sendiri. Dan semoga film ini bisa jadi ruang aman untuk kalian bernafas sejenak. Kalau untuk para yang melakukan atau mungkin tidak sengaja melakukan bullying, aku harap film ini bisa bikin kita semua untuk berhenti sebentar dan berkaca dan sadar kalau tindakan yang kita pilih sekecil apapun pasti ada dampaknya. Dan kalau nanti ada yang setelah nonton film ini satu orang aja, satu hati jadi lebih lembut, itu udah berarti banget buat aku. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bung Jo yang sudah mengizinkan saya untuk memerankannya, dan juga Umbara Brothers yang sudah banyak membantu dan juga menunjuk saya untuk memerankan Jonathan. Menurut aku film ini sangat penting ya. Film ini adalah suara. Film ini adalah sebuah harapan bahwa kita tidak bisa semena-mena sama kekuasaan. Film ini simbol perlawanan untuk orang yang abuse power. Film ini juga sebuah penguatan ya buat mereka semua supaya berani bersuara terhadap bullying. Bullying ini semakin kesini semakin nyata. Saya seorang ayah. Saya nggak ngerti gimana perasaannya ketika jadi Jo pada saat itu. Akhirnya saya benar-benar merasakan ketika saya berperan sebagai Jo, serasa itu bukan acting.
Saya ngerasa gimana kalau itu sampai terjadi sama anak saya gitu. Apa yang akan saya lakuin? Saya hanya punya dokter mungkin udah bilang bahwa anak saya udah ada kesempatan untuk hidup. Kesembuhannya itu hanya 2%. Hanya bisa berharap pada Tuhan. Tapi di satu sisi ada amarah yang gak bisa dilupakan. Untuk menghilangkan itu semua dan fokus pada kesembuhan, itu sangat berat. Itu perjalanan yang harus dilewati. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Bung Jonathan melalui film ini bisa menguatkan teman-teman yang sudah menonton bahwa sekecil apapun itu harapan itu pasti ada. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa jawab bahwa syuting film ini lumayan capek buat saya. Ketika saya 80% ini kejadiannya di rumah sakit. Saya ngikutin berita ini dari sebelum saya memerankan Jonathan di film ini ya. Jadi saya tahu itu apa aja yang terjadi. Semakin saya mendalami, semakin saya masuk dan saya berperan sebagai Jonathan, saya semakin jadi dan saya semakin merasakan seperti apa rasa sakitnya, seperti apa yang diperjuangkan pada saat itu. Satu sisi harus fokus sama kesembuhan anaknya, satu sisi harus bagaimana menuntut keadilan untuk anaknya dengan jalur yang benar, dengan jalur yang baik, tidak mengikuti amarah. Capek. Malah kadang ketika saya di set ngelihat Muzaki terkapar, itu kadang saya suka kelepasan gitu. Kelepasan kayak keluar gitu, maksudnya kayak bukan dari Jonathan tapi saya balikin lagi. Udah emosi, kesel, benar-benar kayak marah, udah bercampur rasanya. Dan perasaan itu kebawa sampai ke rumah. Ketika pulang ke rumah saya langsung peluk anak saya, pulang melihat bersyukur. Jadi banyak sekali lah pelajaran yang saya ambil dari film ini. Mungkin pada saat kalau teman-teman udah nonton, Jonathan sangat menyesal. Dia waktu itu menyesal kenapa nggak sempat menemani anaknya pada saat anaknya bilang mau pergi. Kenapa nggak ada di situ? Mungkin pada saat Bung Jo ada di situ nggak akan terjadi si pemukulan itu. Saya malah jadi berharap, ketika saya nganter anak saya sekolah, sebisa mungkin gue harus bisa jemput kalau gue lagi nggak ada apa-apa. Sebisa mungkin gue harus ngeliat kayak begitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak begitu. Seperti itu sih. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa energi kita ini menginspirasi, karena itu sebenarnya kan laporannya kan belakangan. Laporan itu terjadi. Ini pandangan pribadi saya. Laporan itu yang melaporkan adalah orang tua Agnes. Orang tua Agnes ngelaporin bahwa ada pencabulan pada anak di bawah umur dan berkali-kali. Dan kenapa dia berani? Karena dia melihat ada perjuangan yang berhasil, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah karena kawalan kita semua, ya pengadilan pun ya pengadilan dan semua tuh paling takut sama masyarakat sebenarnya. Jadi ketika kita bersuara, ya ini kontribusi kita semua sebenarnya. Dan kalau saya sih cukup bilang syukurin gitu aja sih. Jadi sama kalau misalnya ada satu adegan yang saya paksakan itu yang saya pengen itu terjadi, ini harus ada nih. Itu yang vertikal, video vertikal. Ya. Itu kerja keras kami itu, pemain-pemain ini nih. Ya. Itu memang sudah di workshop lama untuk bikin adegan itu. Dan alhamdulillah ya seperti yang kita lihat bareng. Ya. Dan itu salah satu adegan yang paling mengena dan mengundang reaksi banyak banget dari penonton tadi, Mas. Itu luar biasanya. Dan memasukkan itu menjadi struktur film kan ya. tuh. Itu ribetnya di situ tuh. Dimana harus ada introduction karakter, setting incidents, ada journey, ada struktur film lah gitu ya. Ada turning point. Nah itu
membuat sinkronis antara kejadian yang nyata yang nggak ada polanya gitu, nggak ada strukturnya menjadi sebuah struktur film. Nah itu ribetnya mana sih? Kalau ditanya geram pasti, tapi di awalnya belum, karena belum dikasih tahu soal video aslinya, bukti-bukti persidangan dan lain. Pas udah dikasih file videonya dan disuruh nonton segala macam, mungkin seminggu 2 minggu sebelum syuting aku agak wow, ini ada ya orang sengeselin, searogan ini di kehidupan nyata. Aku kira cuma di film-film doang. Banyak. Aku baru 25 soalnya ini belum lihat banyak yang arogan. Yang ngomong langsung pemas kejat sebenarnya. Tapi karena aku berusaha ikhlas untuk ngejalanin perannya, jadi mungkin untuk little bit, untuk sebentar aku nggak terlalu kesel, tapi setelah selesai baru aku nyadar apa yang aku baru kerjain dan seberapa ngeselinnya, seberapa geramnya aku terhadap diriku sendiri, quote unquote, terhadap Mario Dennis. Iya, aku geram banget sih, karena impact yang dia lakukan ke David dan juga keluarganya, orang-orang terdekatnya, itu yang bikin aku sedih. Dan aku juga seperti yang lain, aku ngebayangin kalau itu terjadi ke adikku sendiri. At the end of the day sebenarnya inti dari film ini adalah sesuai dengan judulnya, Ozora, yang artinya adalah dengan kekuatan Tuhan. Jadi itu poin dari film ini. Kita manusia hanya bisa berusaha, tapi ya kekuatan Tuhan yang menentukan segalanya. Makanya tadi yang kayak Chico bilang, jika ada harapan sekecil apapun jangan pernah dilepaskan, karena ya harapan itu akan kita nggak tahu itu akan kemana gitu kan. Selama kita berdoa bersama, insya Allah kekuatan Tuhan akan selalu bersama kita. Sekarang tengah bawah depan. Ya. Oke, tengah bawah. Aku nih. Iya, tengah bawah ada official fotografer kita di tengah. Tengah. Mbak Tika maju dong, mukanya hitam. Oke. Kenalan. Tengah atas, silakan teman-teman di tengah atas. Lagi Bang Redi. Di tengah atas. Tengah atas. Boleh yang depan bergantian di tengah atas. Tengah atas lagi. Iya, yang di depan boleh bergantian. Oke, terima kasih saudara media. Sebelah kanan. Yuk tengah lagi yuk. Ya, sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Yuk tengah lagi. Sebelah kanan. Ya. Oke, tengah kanan atas. Oke. Ya, sebentar nanti akan kembali ke tengah lagi, teman-teman. Iya. Boleh kita ke tengah sini, ada official fotografer kita di tengah sini. Oke, Bang. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi, teman-teman. Silakan, Mas.